sewu minangka bibit yang sudah dipersiapkan lama oleh Abah Samari. Cukule sakniki. Cukule niku ngedak-ngedapi. Niki niku ranting sak Indonesia nggih rada gendeng jenengan niki. Kok ana ranting kumpul outbound. Lintune niku ziarah kubur jenengan kok outbound niku. Jenengan semprap outbound niku napa? Out niku medal. Nggih, potongane soal. Pun Al Karim, Nul Karim, Kiai Syafat Muhammad. Niki kiai istimewa, cuwilik tapi buanten. Insyaallah riyen niku kalau kepanggil pertama kali tidak meyakinkan, Masya Allah saat niki melebihi saya. Niki sudah diminta oleh banyak tempat. Insyaallah naik makomnya lebih tinggi. Niki pun mulai makrifat pun ngeten niki niku nopo mawon dilampahi. Insyaallah mangke kita doakan beliau semakin napa niku semakin bijaksana, semakin diparingi keyakinan dan menjadi pemimpin kita di masa depan. Pengurus MBC NU lain yang hadir ada trio keluarga kula nggih baru menemukan enten hikmah rodok awal. Nanti kula niki lebih awal dari jenengan budale mantun subuh. Wedi sungkan kali isin kali wono kasih. Ojo sampai kalah mbek wono kasih. Kula saking akasih jam 6 niku pun keprapatan wis sido pegak. Kula telepon Pak Husen. Jam 7 kula teng griyane. Koncone nggih teko setunggal kali mentolo jejeki. Alasane udah. Padahal kula diwanti-wanti setengah 8. Pun teng perapatan Gus. Siap. Cuk manis setengah 8, setengah 7 kok kono-kono. Ini ngali kali ngabsen, ini bener apa enggak? Alhamdulillah dengan izin Allah meskipun hujan, perjuangan dengan tingali wow. Kok gelem wong ngono kaset jutupakno trek kaya ngono. Lo teng batin kali Pak Masruli. Lah iya kok ono wong kok dunya ditumpakno ngono guyu iki ono. Dan bahagia. Numpak mriku munggah mudhun Masya Allah nek tiyang masih numpak Innova mau sambatan lho sing numpak tek lu biar rokokan lho niki manusia istimewa gitu. Napa hubungane mangke teng mriki kula critakake dadi enten trio keluarga dan luar biasa Pak Ari, Pak Hasan, Pak Husen nggih lho cecer omahe alhamdulillah nggih mboten tukaran. Rangan urusan itu nih mbak wallahu a'lam. Kalau yakin Bang Bayrien di buyute riyen nggih insyaallah sampai anak putu ning GN. Para kader, para pengurus panjenengan niki istimewa. Lebih istimewa saking kula. Panjenengan niki wakile Mbah Hasyim Asy'ari, wakile Syekhona Khalil Bangkalan, wakile Mbah Wabbasullah. Umpamane mlebet swarga jenengan sing teng ndikur. Jenengan sing dhisik. Sing ngajeng teng marang ngoten pengurus MBC. Marang ngoten PC. PW kados kula niku teng wingking. Lha apa urusane? Urusane sing jelas jenengan niku berhadapan langsung dengan umat. Panjenengan punya beban, punya tanggung jawab, punya resiko, punya halangan, punya cobaan, dan itu tidak dihadapi oleh MBC, oleh PC, bahkan PBN. Jadi panjenengan jangan kemudian kecil hati, saya cuma kader di ranting, tidak. Yang memiliki posisi istimewa itu jenengan. Jadi seringkali saya sampaikan di forum-forum PKP, forum-forum Nahdlatul Ulama, jadi pengurus ranting CPZ, Spanduk, Fatayat Muslimat, itulah orang-orang di garda terdepan. Alasannya sederhana dan itu yang paling masuk akal. Kenapa? Yang punya umat adalah ranting. MBC gak punya umat. Umat di jenengan. MBC ini kalau pakai numpak itu PC nomor malih. Jadi hari ini nuwun sewu, mari kita pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah ketika Allah memberikan karunia, memberikan sebuah prestasi, sebuah kebanggaan, sebuah
kedudukan yang mulia di hadapan Allah apa? Menjadi orang-orang yang dipasrai ngurusi umat Kanjeng Nabi, ngurusi umatnya para wali Allah, dan ngurusi umat yang hari ini membutuhkan sapaan dari kita. Aku yakin bahwa doanya para wali Allah dulu, terutama doa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang wajahnya terpampang di depan kita dulu, Mbah Hasyim Asy'ari itu dolan ngene. Allahumma aikid qulubal ulama'i wal muslimin wal ghab min naumi khaflati mil amik wahdihim ila syabilir rasyad. Ya Allah, bangunkanlah, sadarkanlah orang-orang muslim dan ulama-ulama mereka dari tidur mereka yang panjang, dan tunjukkanlah kepada jalanmu yang kau ridhoi. Dari sekian ribu orang yang ada di Pagedangan, dari sekian ratusan atau bukan ribuan orang yang ada di Wonokasihan, pertanyaannya sederhana, kenapa yang jadi kader yang kemudian terpanggil hari ini dan seterusnya, meskipun tidak dibayar dan mungkin direcehkan, dibully, diomong, dirasani orang, yang terpanggil jenengan, meskipun dari wajahnya tidak ada yang meyakinkan, hari ini bahagia pulang ke rumah menghadapi realita dan kenyataan. Kalau yakin panjenengan ini adalah orang yang dipilih, orang yang dikehendaki, dan ini saya yakin bukan kebetulan. Orang yang seperti ini, orang yang hebat-hebat di hadapan saya ini adalah orang yang tertempa oleh keadaan, terseleksi secara alam dan dipilih oleh Allah sejak di Lauhil Mahfuz. Jawab doa para kekasihnya, berarti sing milih jenengan Allah atas lantaran sawab para doa para ulama dan para kiai, para aulia, sehingga kita berada di bawah bendera mereka. Maka hari ini dan seterusnya, ketika panggilan organisasi, panggilan pengabdian itu, mari kita nyatakan bahwa itu bukan beban, bahwa itu bukan sesuatu yang patut kita sesali, tapi harus kita jemput dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Ya Allah, aku berterima kasih. Ya Allah, aku bersyukur. Ternyata ketika ekonomiku, ketika pengetahuanku, kulo niki sanes kiai, kulo niki sanes santri, kulo niki sanes sinten, ya Allah, apalah artinya saya, tapi hari ini saya bisa bermanfaat. Walau cuma ngurusi wong Wonokasihan, wong Pagedangan, jangan lihat orangnya, lihat bahwa itu adalah makhluk Allah. Di dadanya ada kalimat la ilaha illallah. Di dadanya ada kecintaan kepada Kanjeng Nabi, di dadanya ada tauhid, di dalam dahinya setiap kali sholat, itulah yang dengan urusi. Ketika malam, yang orang-orang yang kita data, yang kita bantu melalui CPSIS, melalui NU, mengalir doa para fakir yang dulu kita bantu melalui bantuan Lazismu, mengalir doa orang yang susah yang kita hibur, mengalir doa anak yatim, dan disitulah kita berterima kasih. Ternyata Allah dengan rahasianya, dengan cinta kasihnya, menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi istimewa dan bermanfaat. Tulisan di Pulau Wau langsung nangis, buyutku NU, wong tuaku NU, aku wis mantep di wong NU. Pulau yakin bapak jenengan, wong tua jenengan, bak jenengan hari ini yang sudah sumari dalam kubur, yang dulu membesarkan kita dengan tetesan darah dan air mata, menjadikan kepala jadi kaki, kaki jadi pala, hari ini ketika jenengan jadi pribadi yang bermanfaat, saya yakin mereka akan tersenyum bahagia melihat anak cucunya, melihat anak didiknya menjadi orang yang dikehendaki. Dan inilah diantara doa orang tua, doa mbah kula panjenengan sing diijabahi oleh Allah. Dungane wong tuwa kan masyhur niku, Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair.
panjenengan tidak langsung dijadikan orang baik, dijadikan min ahlil khair wa ahlil ilmi, tapi didadekaken riyen dikenalaken NU dadi kader, dadi PJPSIS, dadi ansor banser pakar Musa, dipenuhi PPNU dan lain sebagainya. Itulah Allah kemudian memberikan jawabannya hari ini. Para kiai, para kader yang saya banggakan, kasihan ini luar biasa. Saya sudah mengamati 2 tahun yang lalu, tidak kaget karena ada tokoh-tokoh luar biasa ya, ada trio macan Hasan Hussein Arif. Sinten sing paling tua sinten? Pak Arif. Oh, Pak Husain itu kok kembang, kok beda. Nasabe podo, nasibe beda. Ternyata kemudian kita apa keuntungan ketidian NU? Tunggal monggo di PKP saya sampaikan, ketika panjenengan masuk NU ada hal yang panjenengan harus tahu. Satu, al-ma'rifatu binahdotil ulama, tahu tentang Nahdlatul Ulama, ngerti tentang NU. Sederhana mawon panjenengan niku dikumpulaken di barisan para ulama penderek. Nah ini kalau bukan kehendak Allah tidak akan mungkin terjadi. Kalau wau lan apa kepingin nyampeaken perjalanan dengan ningali naik turun guyang guyung mbek rokokan, karena sing didepin iku perkara seneng. Outbound oleh kaos gratis, makan gratis. Oh bayar, oh bayar. Rungoten kalau bayar. Seneng. Ini yang hari ini hilang. Kenapa? Harus ada orang di komunitas kita, di kelompok kita, kalau membela kebenaran itu tunjukkan bahwa mereka senang. Dan kita senang karena bagian dari barisan para ulama tadi. Dengan tingali anak kula panjenengan, generasi hari ini, mereka dengan namanya kemaksiatan bangga dan senang. Kenapa orang dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan khidmat tidak senang? Dengan ningali tiang nontok bal-balan dibelani sampai mati, ya ningali lari trek-trekan, lari pundi mawon kelompok-kelompok. Kenapa orang yang menegakkan panji-panji Rasulullah, menegakkan panji Ahlussunnah wal Jamaah, menyapa umat dengan sedekah, dengan kegiatan yang nyata, kenapa kita tidak bahagia dan bangga dan kemudian menjadi orang-orang yang muncul ke permukaan? Tunjukkanlah kau membela kebenaran, membela kebaikan, itu harus dengan perasaan yang senang, dan itu ibadah. Insyaallah ngeten niki nggih nikmat saking Gusti Allah. Al-ma'rifatu binahdotil ulama, mengerti bahwa sebenarnya Allah lah yang menjadikan kita menjadi barisannya hari ini. Lho ngeten niki mboten janjian. Tidak akan mungkin ketika tidak ada faktor takdir, faktor kehendak Allah, faktor doa orang soleh yang kemudian menjadikan kita bergerak menyapa dan menggerakkan Ahlussunnah wal Jamaah di bumi Wonokasian. Wonokasian itu sebenarnya pantas tadi MBC. Winginane MBC kayak dua motor Wonokasian wis 2 tahun yang lalu. Terus kesalip kali Wonokasian, makanya bener. Wonokasian itu luar biasa. Bedane kali kula biasa di luar. Pun gak ada kantor bersama kalau tingali, meskipun dereng direhab, insyaallah mantun niki mari. Pun gak ada mobil sehat, toko-toko yang luar biasa. Nggih, semua kemudian hari ini bergandengan tangan. Semua hari ini membangun ukhuwah melalui outbound. Ini namanya teori pendidikan napa niku luar negeri mriku. Wong asli outbound niku panjenengan nggih boten paham asli saking pundi, saking Jerman. Jare kauman mriku lho. Keren pokoknya enten urusane ambek metu-metu ngoten niku, bahasa Inggris didamel mesti larang. Makane jenengan bayar. Ayo kumpul nang HPS lapok klosotan gak kira gelem. Outbound ana kaos yo bayar piro gelem.
kopi ireng paling 3.000, sampai black coffee 15.000. Ini diantara ini terjemahannya terjemahan outbound niku napa bahasa Indonesia. Karena sing kurun kepala sekolah. Terjemahannya mboten keren. Mancakrida. Di Indonesia. Tetapi ini prinsip kenapa kita perlu untuk itu? Karena di sinilah membangun solidaritas, membangun komunikasi, membangun leadership, membangun teamwork. Ini yang disebut dengan kaidah di NU al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi NU kita memiliki tawasulan jelas. Meskipun sing tawasul nggih trainingan mboten nginten nek ngene kiai. Masa mari ngeten iki. Ngeten iki marang ngoten ganti kostum wis babat kabeh ya. Niki kiai serba bisa. Dong ngeten iki menunjukkan apa yang baik kita pertahankan. Nilai-nilai agama, nilai-nilai persatuan, perintah Rasulullah, tawasulan memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan sopan luwatan tradisi, tetapi mangke di dalam outbound sampai jam pinten mangke kirangan sak belengere sak tuwe sak gelik. Hati sing biasa asam aurat niku dijak ngelempoh ngeten wis sambatan rewan. Kula pun digetaken nggih, mungkin tukang pijet niku kewalahan kok. Jadi al-ma'rifatu binadatil ulama dengan kita yakin bahwa Allah lah yang giring panjenengan untuk berada di organisasi yang mulia niki, organisasi yang mempertahankan ajaran Rasulullah. Jadi alam niki mari kita kemudian membayangkan di alam terbuka tanpa ada sekat yang ada hanya langit dan pepohonan ini. Bahwa Allah siapa kita? proses melihat kita. Masa ada? Kita lihat dari luar. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Kurang semangat. Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Pancasila. Santri. Derek Kiai. Tunggu bocoran. NU. Iya. Jangan cuma bilang. Ada untuk harus kuat dengan hari ini dengan programnya terima kasih dan cintamu dalam imanmu jangan harap relasimu bangkitlah hai bangsaku berikan umur anda diberikan keberkahan diberikan keluarga yang sakinah warahmah ini soleh keluarganya belajar sejahtera sawai tambah tujuhnya tambah lapangan dan paham siapa bapak dia kan menang tambah yang lain kalau betul yakin dengan tua sisi kamu tidak murid dua dikasih tambah Sekali lagi, yang kedua, lebih semangat, lebih kompak. Harus kita sampaikan pada panjenengan sampai katakan asyifatul bimakin ulama percaya dan yakin meskipun pengetahuan dari kelompok yang lain meskipun ada keinginan untuk pengalaman keinginan untuk kemudian kuat Islam mesti ahli sunnah wal jamaah mesti sambung sama Rasulullah mesti terbangkit oleh Rasulullah Wahai tanah airku, cintamu dalam imanmu, jangan harap
mengancammu dan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu. Tinggi niku ganjarane kita di luar aja. bisa jadi saya bagian noto sing pakai ngaket sing pakai nopo kan ada kok ikan luasa fi hukmil maqasid tujuan dari mana berjuang dianggap sama dengan tujuan dengan pahala Yang kompak, yang kompak. Kiri kanan, kiri kanan, kulihat saja. Sudah Pak Lurah gerung karuan. Omahe paling gede wingi pojokan gerung karuan. Tapi panjenengan dengan kaidah ini, dengan dalil ini, dengan rumusan ini dianggap bagian dari orang yang sedekah tiap bulan 7 juta. Niku tek urusane lazis. Dereng mungkin urusane kali dakwah, dereng urusane kali istighosah, dereng urusane kali manakib, nopo mawon rutinan. Di mana panjenengan temukan, panjenengan ikut terlibat di dalamnya, panjenengan mendapatkan karunia pahala seperti tujuan itu sendiri. Wono kasihan luar biasa. Iki wis rada kepanasan. Ambek motone ngeten rada silau. Yang ketiga tadi al jihadu wal hikmatu binahdatul ulama. Mari kita buka selebar-lebarnya lapangan untuk berkreasi. Jangan sampai karena posisi kita saling kemudian caci maki. Mari kita saling bahu membahu merapatkan barisan. Mari kita kemudian meyakini di luar atau di dalam, di depan atau di belakang, yang penting panggilan keikhlasan, panggilan jiwa itu kita tanamkan. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Nah, perjuangan niki, khidmah niki, pengabdian niki perlu yang nomor 4 niku namanya as-sabru fi nahdlatil ulama. Harus sabar di dalam nahdlatil ulama. Kenapa? Perjuangan niki ganjarane sanget, perjuangan niki khidmah niki bayarane sanes kulkas, sanes kipas angin. Niki kipas angin kulkas kan niku namine jalan sehat. Panjenengan ganjarane swarga nih Gusti Allah, maka perlu ada yang namanya cobaan. Saya yakin banyak yang menggunjing. Kalau dadi apa sih riwari bendina ngenange niku lha apa sih? Sing nyotet kata. Tapi
biarkan bagi orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya jati diri pengabdian dan perjuangan itu, bagi mereka kita bukan apa-apa. Tapi bagi orang yang tahu seperti saya, Gus Safaat Kiai Samari, panjenengan ini pribadi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk panjenengan. Kadang anak gurung ngerti abah, ayah itu liwat titik NU. Ibu nih gurung ngerti, wong beras gurung ono kegiatan didisikno, mangan kegiatan lah, mangan NU anak. Urusan dereng anu istirahat dereng dikengen kumpul. Bojo sambat, bojo nyocot niku pun putih-putih Pak kersane niku. Gawani, biasanya nek bojo nyocot kok kandhani, panjenengan dilungkas dadi wali. Nggih, mboten bleset dadi wali murid, wali santri atau wali nikah. Ketika kita hari ini kemudian tahu bahwa risiko dari sebuah perjuangan dan pengabdian itu, maka mari kita tanamkan kesabaran. Oh, ternyata Allah mengendaki kita jadi pribadi yang sabar. Ingat bahwa kuncinya bagi orang yang tidak tahu kita bukan apa-apa, tapi bagi orang yang tahu kita pribadi yang istimewa. Rahasianya apa? Lo kayak tuduhan. Karena apa Allah niku nimbalin dengan ngumpulakan dengan Allah sebenarnya punya strategi, punya cara apa menyelamatkan kita. Umpamane jenengan saat ini mboten gandeng kali NU, ibu-ibu mboten gandeng kali Fatayat Muslimah, mboten biasa tentang pengawasan istighosah, saya yakin panjenengan dengan maksiat akan terbuka. Tapi ketika panjenengan mulai sarungan lo gambari bintang songo, ate logo pinggire warung niku pun mikir-mikir dhewe. Nok bancer kunas klunus ana wong napa dulunan jago napa dulunan kartu remi pun isin wedi mek seragame minimal. Pasti mek kanca, oh ternyata Allah menyelamatkan kita dengan cara ngeten malih teng kitab niku ngeten. Kalau panjenengan kepingin semerap posisi jenengan, kalau panjenengan niku kepingin semerap posisi jenengan di hadapan Kanjeng Nabi, kalau di hadapan Allah, lihat di mana panjenengan disibukkan. Hari ini kita disibukkan dengan menjaga amaliyah, menjaga manaqib, menjaga tahlil, mengamalkan istighosah, mengajarkan orang bersedekah, menghimpun dana. Berarti panjenengan niki dikehendaki oleh Allah menjadi pribadi yang bermanfaat, menjaga ajaran Rasulullah. Pertanyaan ini kok kula niku lho sinten kok akhir ini didekatkan, didelekkan kali Gusti Allah ngurusi ngeten iki. Jadi panjenengan kedah syukur. Tiba jadi mangke sampai kapanpun, meskipun posisi jenengan pun mantun SK pun kedaluarsa, yang penting sampai mati, sampai Allah memanggil saya tetap Ahlussunnah wal Jamaah, kudu tetap dadi wong sepakat nggih? Siap? Siap? Alhamdulillah. Siapa jenengan niku teng langit mereka kurung malaikat gonjang ganjing kelu kan siap. Catatan malaikat wis kon nata kono barisane. Nomor tikete kono nang swarga wis ditata kabeh. Nggih. Contoh malih ngeten. Jenengan kumpul ngeten niki sebagai persaksian. Umpamane jenengan nauzubillah enten sing kepleset teng surga di Gusti Allah, lho Gusti niku riyen pengurus Lazisnu, niku riyen yang sae bukti nate outbound kali kula melosot kok. Niku mlebu neraka, kula sak tim niku mlebu neraka, malaikat gogo kabeh aja sampe sak pondok asem neraka. Akhire napa sing mlebu neraka kepleset iku juga kan surga di Gusti Allah. Dadi ngeten iki nek jenengan ramsi muhasabah, goleki roh pondasi dalam khidmah, mboten enten perasaan lelah, mboten enten perasaan kemudian lemah, mboten nganggep niki menjadi beban, tapi hanya ada kata yang selalu akan kita panjatkan, alhamdulillah, matur suwun Gusti, kula meskipun harta tidak berlebih, tapi kula punya keinginan untuk bermanfaat. Dan menjadi pribadi seperti ngeten niki. Ngapunten, meskipun panjenengan milih wis enak wong kampung wis meneng ae wis gak landi-landi, mesti dianggap yang sae, gak ngomong napa-napa, gak nglakoni napa-napa, dianggap dia
Tapi menjadi pribadi bermanfaat dan berguna mesti ada resikonya, dan panjenengan keluar dari zona nyaman, keluar dari batasan-batasan itu. Panjenengan niki manusia seutuhnya. Panjenengan iku nek dijiwit sakit boten? Iku berarti panjenengan hidup. Tapi ketika ada orang sakit, panjenengan merasa sakit, panjenengan manusia yang seutuh. Hari ini kita lihat pasca pandemi, ketika banyak saudara kita dipanggil oleh Allah, rombongan, Malang niku rekor, wonten malaikat sedina 20, ketang mono kasihan, katut mboten pinginane niku. Wis jenenge mayat niku titik-titik balik lah iya. Israel ini gak mulai teko uren. Kematian kemarin menunjukkan bagi kita bahwa ternyata banyak orang yang hari ini tertimpa masalah, tertimpa musibah, ekonominya masih berantakan, ditinggal orang-orang yang tersayang. Kita tahu bahwa cepat atau lambat kita dipanggil oleh Allah dengan segala cara. Bisa dengan penyakit, bisa dengan kecelakaan. Yang penting kita tahu bahwa al-mautu hak. Makanya Kanjeng Nabi janjian kafa bil mauti wa itu, cukup dengan kematian itu. Sebuah nasihat, sebuah renungan bahwa ternyata apa tujuan kita. Mari kita sebenarnya menjemput kematian dengan indah. Panjenengan tingali sing dadi guru niku sekolah mulai SD sampai perguruan tinggi 20 tahun gurung mari S1, S2, S1, STLN. Padahal ingin kemudian kehidupannya, profesinya tertata, hidup di dunia. Ingin ekonominya mapan, anaknya juga begitu disekolahkan, dibiayai, diberikan semua fasilitas. Tetapi kenapa kita tidak berpikir lebih dalam? Hidup di dunia cuma sementara, kita persiapkan begitu rupa. Tapi kenapa kita tidak berpikir di hidup yang abadi, yang selama-lamanya kita persiapkan hari ini melalui jamiah ini. Di kitab itu disebutkan bahwa kehidupan dari mulai Nabi Adam sampai kiamat mangke, kalau dihitung dengan definisi, dengan kalkulasi waktu akhirat itu cuma 8 menit. Bayangkan, cuma 8 menit. Makanya yang Jawa niku ngomong riyen, urip iku sak derma mampir ngombe. Ngombe kok suwe iku, berarti nggih ngopi suwe. Maka kenapa hari ini kalau ada kekurangan dari sisi rizki kita, mungkin kita dari sisi ekonomi agak kekurangan, mari kita bersabar demi apa? Demi sesuatu yang istimewa, surganya Allah. Mari kita bersabar bersama-sama, semoga nanti masa depan yang indah, surganya Allah telah menanti. Para kiai, para kader, ada mungkin diantara jenengan wong pondok kasihan itu ya belum maksimal, masih 7 juta, ya kita wajar karena rantingnya dibagi 3. Seandainya jenengan bersatu, jenengan jadi siji, insya Allah nomor siji sak dunia sak akhirat. Sak dunia tok terus kurang cukup sak akhirat nih. Lho ngoten niku. Ada yang merasa belum puas, wajar. Ada yang belum maksimal, wajar. Panjenengan jangan menjadi superhero. Jangan kemudian mau dianukan semua, ndak. Yang penting kita sak madya lampahi, monggo dilakoni seikhlas mungkin, seistiqomah mungkin. Mungkin ada pertanyaan, kula nggih sange sinten-sinten, kok saged nggih ngeten. Ndak apa. Saged tenaga nggih urun tenaga, saged waktu nggih waktune, sik nggada yatra nggih yatrane. Enten bagian nyocot bisa nyocote pun kersane. Bisa nyocot. Ini ku satu paket nih kebiasaan, kan pundi-pundi wonten. Tapi kegiatan niku, napa niku sumbangse niku wau nggih boten saged menyelesaikan semua masalah yang ada di ranting monokasian. Bi insyaallah niku mugi-mugi dalan swarga, dalan istiqomah, dalan barokah, dalan selamat kula fid dini wad dunya wal akhirah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita?
tepuk tangan untuk panjenengan semua. Terima kasih ngapunten kalau sebenarnya yang butuh niku kula nek. Kan kula dugi niku luwih awal buatan jenengan. Hari ini sebenarnya yang memberikan motivasi itu buatan kula yang termotivasi. Hari ini yang memberikan pelajaran bukan saya, jenengan yang memberikan pelajaran bagi saya. Panjenengan mengajarkan kesederhanaan, kekompakan, kekeluargaan. Panjenengan memberikan contoh kepada saya keikhlasan. Dan insya Allah muga-muga niki mangke terus ila yaumil qiyamah diterusaken anak putu kula lan panjenengan sedaya. Kula panjenengan sanes dulur tunggal getih, tunggal nasab, tapi panjenengan kali kula dulur tunggal ilmu. Dawuh bahasa ngenten, sapa sing ngurusi NU tak anggap santriku, tak dongakno husnul khotimah sa anak turune. Allahumma amin. Mugi-mugi lolan panjenengan sedaya diakoni santrine Basim, diakoni santri Hadratus Syekh Syekh Asy'ari Kyai Haji Abdul Wahab Rasulullah Syekhul Akhul Pangkalan pecah dalam kondisi husnul khotimah kalian anak putu kula sedaya. Ada cerita yang selalu saya baca, saya ceritakan di mana-mana. Di penghujung sambutan biasanya. Mungkin ada yang pun krungu balak-balik kersane sampai muntah-muntah kersane. Sing dereng niki sik damel angen-angen. Teng kitab Qasasul Anbiya diceritakan bahwa pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim niku berdakwah menyeru kalimat tauhid kepada raja yang zalim. Nggih, sedoyo ini ngeten iki ana sing rame ana sing enggak, mesti enten iklane. Dan ini enten sing rame teng kampung, oh iku iklan kan. Lakon iku mesti mburi. Kene lakon mburi metu mburi, niku polisi India. Enten cerita niku kalau sambung. Bagaimana kemudian seorang hamba Allah yang soleh namanya Nabi Ibrahim menyeru kepada agama Allah lawan raja yang zalim, dan akhirnya masyhurkan kitab bahwa beliau kemudian dibakar hidup-hidup karena dia kemudian menghancurkan patung-patung berhala sesembahan Raja Namrud dengan pengikut. Akhirnya tertuduh dan kemudian divonis dihukum mati dengan cara bakar hidup-hidup. Iku pun buatan kalau cerita ngeten. Saat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum itu, dibakar hidup-hidup itu, ternyata tidak ada manusia, tidak ada makhluk hidup, tidak ada hewan yang mau menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah memberikan sebuah tamsil, sebuah isyarah, sebuah contoh peringatan. Saat itu ada seekor burung pipit manuk emprit niku tiba-tiba terbang dari satu pohon ke pohon yang lain, mengelilingi lembah belantara ke gunung sampai menuju danau. Di telaga itu dia ambil satu tetes air. Satu tetes air itu kemudian dibawa dengan paruhnya yang kecil, dia terbang dengan sayapnya yang lemah, kemudian mendatangi tempat Nabi Ibrahim. Tapi sebelum tempat Nabi Ibrahim didatangi, dia bertemu dengan hewan-hewan yang besar. Saat itu para hewan bertanya, wahai burung pipit, apa yang kau bawa? Saya bawa satu tetes air. Buat apa? Saya akan padamkan api yang menyala, yang membakar, yang kemudian menyiksa Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua orang, semua makhluk saat itu kemudian membulinya. Ngiloaken kalau kanggone, kalau manfaatnya, tidak akan merubah keadaan, tidak akan punya dampak apa-apa. Tapi apa jawab burung pipit itu? Nopo jawabane burung manuk emprit niku wau? Kula ngerti, kula paham, kula ngerti, sangat ngerti nih. Satu tetes tidak akan merubah keadaan, tidak akan kemudian memadamkan api. Tapi saya ingin di hadapan Allah, saya tidak tinggal diam. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat. Apa hubungannya cerita niki kali manuk emprit niku kali jenengan? Hubungannya
7 juta, 8 juta sedekah kita, gerakan kita tidak akan bisa membuat satu pagedangan, satu ranting monokasian sejahtera. Tidak akan mungkin menaikkan mereka menjadi orang yang kemudian lepas dari kemiskinan. Tidak bisa kemudian membawa yang namanya anak-anak yatim menuju kesejahteraan semua. Tetapi paling tidak kita tidak tinggal diam. Kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Apalah nanti kata manusia, yang penting Allah lah yang menjadi hakim di atas segalanya. Cerita niki, mari kita jadikan sebagai pelecut semangat kita. Bermanfaatnya kita bukan yang menilai manusia, bukan hanya sekedar nopo niku prestasi menjadi terbaik sekecamatan, tapi mari kita ingin dapatkan yang namanya penghargaan dari Allah sebagai abdan syakur, sebagai pribadi-pribadi yang bermanfaat dan pandai bersyukur. Itu saja, mohon maaf atas segala kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.